Baik. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, sallallahu alaihi wa ala alihi al-a'lam wa ashabihi al-bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Para alim ulama, para ustaz, ustazah, Buya, Umi, Kiai, Nyai, para alim cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh anak-anak juga. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Masya Allah, mentari pagi ini cerah, menampilkan energi, mudah-mudahan secerah iman di hati, yang berbuah amal saleh menghiasi diri, yang ikhlas dan tulus menjadi pembahagia kita di saat bertemu dengan ilahi Rabbi pada hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oleh itu, mari kita bersyukur di hari yang sebenarnya hari ini hari libur, tapi kita justru beramal dan mengukir catatan kebaikan. Itu semata-mata taufik dari Allah, bukan semata-mata keinginan dan kehebatan kita. Oleh itu segalanya kembali kepadanya, dan bila kita kembalikan kepadanya, Allah simpan, Allah tumbuhkan, dan Allah catat, dan di saat diperlukan di akhirat Allah tampilkan. Oleh itu, dengan memohon kepadanya, mudah-mudahan hati kita semua diberi keikhlasan. Amin. Salawat dan salam kepada sang Nabi, yang hari ini kita beruntung membahas ilmu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita akan banyak menyebut namanya, dan pasti pula sering bersalawat dan salam kepadanya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Orang mana? Orang Pariaman. Orang mana? Coba yang tahu tunjuk tangan adik-adik.
Nggak ada yang tahu. Ayahnya adik-adik. Ini kan ada ayahnya di sini. Ada ayahnya di sini. Nggak ada. Emaknya ada. Nggak juga. Kakaknya ada. Semua tak ada. Subhanallah. Tahu di mana Imam Ahmad? Nggak ya. Ya, boleh buat. Beliau berasal dari Baghdad di Irak. Beliau mengatakan ahadun nas atau ahadun nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Tak tolong bukunya. Tak tolong buku saya itu. Mana tahu lupa nanti. Ya, kita zaman ini tidak hafiz kita. Ya, atau setidaknya tuan-tuan gak ngeri juga Ustaz itu pakai buku gitu. Ma'asyarul kiram, orang yang paling beruntung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis, sebab setiap namanya disebut pasti mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Allahu Akbar. Oleh itu siap-siap ya, banyak bersalawat ya, insyaallah taala. Kaum muslimin, syaraful ilmi bi syarafi ma'lumih, seperti yang dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain-lainnya, bahwasanya ilmu itu mulia. Tingkat kemuliaan ilmu itu tergantung objek ilmu itu sendiri, apa yang dibahas dalam ilmu itu. Nah, kalau berbicara tentang ilmu hadis atau ulumul hadis, tingkat keutamaannya pasti melekat padanya keutamaan hadis itu sendiri. Hadis adalah semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya, dan ketetapan serta persetujuannya, fi'li wa qawli wa taqriri. Semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya, persetujuan dan ketetapannya, itu adalah hadis. Nah, dari hadis ini lahir ilmu yang disebut dengan ulumul hadis. Ulumul hadis sebagaimana ilmu yang lain lahir secara berproses. Ilmunya ada, tetapi istilahnya belum ada. Misalnya ilmu nahu. Nahu di kalamul Arab ada, bahwa perkataan orang Arab pakai i'rab. Orang Arab dulu, bukan sekarang ya, Arab dulu. Orang Arab dulu bicara qama zaidun, tidak pernah mereka bilang qama zaidan atau qamu zaidin. Otomatis sebagaimana kita orang sini bicara bahasa Minang, tidak kan sama seperti bahasa Minangnya orang Jawa, ya kan? Ya, saja dan Kapariaman tidak pandai lokat Jawa lainnya, ya kan? Beda, ya saja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, asli di saat bahasa orang sudah mulai bercampur, biasanya kalau bercampur cepat basi. Ikan bila sudah digulai banyak ikannya
Karena siang udah dekat, itu masalahnya. Makanya saya ceramah tidak boleh panjang-panjang nih. Asalnya waktu perut mulai kosong. Ahli hikmah bilang tak boleh cerita panjang-panjang di depan 3 orang. Marah. Ini kalau tengok wajahnya tidak ada yang marah, kecuali bersembunyi. Tidak ada yang marah kan? Saya tidak terlambat kok, sikit aja terlambat kok marah. Yang kedua, orang yang sedang menahan lapar. Yang ketiga, sedang menahan hajat keluar. Nah, sekarang hajat lapar sudah mulai dekat. Oleh sebab itu, selesai kita pun semakin dekat. Insya Allah jam 11 lebih sejam. Jam 11 lebih 1 jam, kan 1 cuma. Kita upayakan selesai. Lama sekali. Kan nambahnya cuma 1 jam dari jam 11. Ada angka lebih kecil dari 1? Nggak ada kan? 0 nggak ada lagi. Oleh itu insya Allah saya upayakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Tahu? Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para ustadz, ustazah, Buya dan Umi, adik-adik dan anak-anak yang saya sayangi. Sampai di mana tadi? Apa? Semua yang datang dari Nabi. Pinter kamu. Siapa namanya? Dasman? Enggak. Siapa namanya? Abdullah. Apa arti Abdullah? Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Kalau saya kasih sesuatu mau? Saya kasih pilihan. Mau yang ini atau yang ini? Ini. Masya Allah, pinter kamu. Ini mahal. Ini tidak ada dijual di Indonesia. Ini mau juga? Ini banyak di Indonesia, dosa-dosa. Lambat kalau dia bilang iya langsung dapat. Kita tidak boleh lambat-lambat. Baik. Nanti kalau bilang mau, ya gitu aja ya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi semua yang datang dari Nabi itu pasti mulia, pasti benar, pasti bagus, pasti baik, pasti bermanfaat. Karena pasti bahwa Nabi manusia paling mulia dan paling tinggi. Bayangkan, yang pertama mengetuk pintu surga Nabi, yang diizinkan beri syafaatul kubra Nabi, yang berani menghadap Allah di saat murka luar biasa di hari kiamat untuk supaya untuk keselamatan umat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mau cari lagi ke yang lain? Enggak carikan lain. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Tadi saya bilang segala ilmu lahir berproses, apalagi yang sifatnya ilmu alat, dan ilmu hadis termasuk ilmu alat. Apa makna bedanya ilmu alat dengan bukan ilmu alat? Artinya di saat tidak diperlukan, alat ini tidak dipakai. Dulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak merujuk kitab mustalah dulu, ini hadis sahih atau tidak. Lalu dilihat definisi al hadisus sahih, definisi hadis sahih, definisi hadis sahih.
Tidak tahu. Ada yang tahu? Al-hadisus sahih mattasala sanaduhu binaqli adlin dhabitin an mithlihi ila muntahahu min ghairi syuzuzin wala illah. Hadis sahih itu adalah yang bersambung sanadnya dengan nukilan rawi yang adil serta dhabit. Adil agamanya istiqamah, muruahnya terjaga, dhabit tulisannya terpelihara atau hafalannya kuat sampai ke akhir sanad, yaitu sahabat, tanpa ada syuzuz, tidak ada terjadi percanggahan antara riwayat dengan riwayat yang lain, wala illah, dan tidak terdapat penyakit dalam. Illah itu penyakit yang tersembunyi yang terdapat dalam sanad atau matan. Abu Bakar perlu ini? Tidak perlu. Abu Bakar tidak perlu definisi. Dia hanya tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala syai'an faqad sadaqa. Nabi bila berkata sesuatu pasti benar. Oleh itu Abu Bakar tidak sulit-sulit seperti sulitnya kita hari ini. Ketika datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tinggal bilang sadaqta ya Rasulullah. Dia yakini. Bila datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar bilang sami'na wa ata'na. Dan bila datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar langsung meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bila dia lihat kelakuan dan akhlak Nabi, dia berupaya sekuat hati untuk menghiasi diri dengan akhlak dan budi yang tinggi dari sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka definisi ini tidak keluar di masa itu. Sebagaimana kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia mengatakan, kunna nuslihu bai'atina. Kami di zaman Nabi tak semuanya duduk di majlis Nabi setiap hari. Ada yang mengurus kebunnya, ada yang mengurus perdagangannya, ada yang melatih pasukan untuk berjihad fi sabilillah. Walakin ma kunna na'riful kadzib. Ma kunna na'riful kadzib. Di zaman kami tak pernah ada yang kenal yang namanya dusta. Di zaman Nabi tak ada yang namanya dusta. Sahabat tak ada yang berdusta. Tapi kan ada orang munafikin, Ustaz. Munafikin bukan sahabat. Dia itu hanya sobat. Ya, dia hanya sobat. Mereka seperti sahabat tetapi adalah pengkhianat. Dia kan seperti sahabat tapi pengkhianat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kata Al-Bara' bin Azib, kami tidak pernah mengenal kalimat kazib, dusta. Kenapa? Karena Nabi kami tak pernah mengajarkan dusta. Kaum muslimin, oleh sebab itu ilmu jarhi wa ta'dil diperlukan oleh sahabat. Ilmu jarh wa ta'dil, tahu, salah satu cabang ilmu hadis untuk membedakan mana orang yang riwayatnya diterima dan mana yang riwayatnya ditolak. Jelas? Yang diterima yang shadiq, yang jujur, yang amin, yang amanah, yang adil, yang istiqamah, yang dhabit, yang hafal atau mencatat dengan baik, kemudian tidak bercanggah dengan riwayat yang lain yang lebih kuat daripadanya, maka diterima. Apakah ini diperlukan di zaman sahabat? Tidak perlu.
karena tidak ada dusta di antara kita. Tak ada dusta di antara kita. Maka tidak ada mustalah al-jarh wa ta'dil di zaman sahabat Nabi SAW, walaupun ilmu itu ada, tetapi istilahnya belum keluar karena belum diperlukan. Kalau mohon maaf, sana selalu saya menganalogikannya dengan mobil yang masih running. Tentu mobil running, mobil baru, motor lah ya, kita kan motor aja, motor baru. Ada nggak diberikan apa kunci 10, kunci 8, ada obeng, apa lagi, kunci busi, dongkrak dan sebagainya. Masa motor pakai dongkrak? Enggak ya. Nah, kunci busi, kunci ban ya, ada dikasih? Ada enggak, pokoknya alat-alat itu ada diberikan, tapi sering dikeluarkan mobil running, apa namanya, mobil baru, buka plastik, sering dibuka alat, enggak ada urusan, enggak ada urusan. Makanya alatnya ada apa tidak? Ada, alatnya ada, cuman enggak dikeluarkan. Pasalnya apa? Ban masih baru, busi masih apa kata orang, masih lancar perapiannya, saringan bensin masih bersih, saringan angin masih bersih, saringan apa lagi, saringan oli, kan tidak hafal rupanya, motornya baru jadi belum hafal. Kalau saya hafal karena motor saya ada lama. Nah, itu. Jadi yang punya mobil lama, motor lama, hafal alat. Yang tak punya mobil lama, motor lama, tak hafal alat. Kalau tak percaya kita uji. Yang mobil baru tunjuk tangan. Atau yang baru punya mobil. Dia kan tak kenal alat. Apa pasal? Jarang rusak. Jarang atau tak pernah rusak. Tapi kalau yang motornya model 70, Honda 70 apa dulu? CB ada 70 dulu, Honda BB 70, masih ingat? Antum belum lahir, tidak tahu antum. Antum belum lahir memang. Antum berapa lahir Ustaz? 76. Iya 76 mah. Macam baru lahir 80-an antum. Iya ya, dan nikah belum? Dan nikah sudah berapa kali? Baru aja. Sama ya. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi karena alatnya baru, apa? Mobilnya baru, enggak rusak, enggak perlu alat. Demikian juga dengan hadis. Running khaddan tariyan, segar, fresh, langsung dari Nabi SAW, enggak ada yang rusak. Dan sahabat tidak mengenal istilah kazib, sehingga tidak ada ilmu jarwat tadi. Yang ketiga, ma'asyiral kiram, di zaman sahabat orang-orang yang beriman itu dikenali, hampir dikenali semuanya. Sahabat dikenali semuanya, dan sehingga tidak begitu diperlukan namanya ilmu al-ansab, ilmu nasab. Ini Bani Fulan dah kenal, karena orangnya tidak banyak. Yang hidup di Madinah zaman Nabi saya kira 4.500 orang. Di lingkungan Bapak berapa orang Pak? Di komplek Bapak berapa orang Ustaz? Tidak tahu, kakaknya tidak tahu, tidak ikut panitia korban kemarin. Jadi peserta pun tidak, panitia pun tidak, penerima saja. Alhamdulillah, senasib kita nampaknya ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, wajar kita hari ini hafalan kita 100 kali dengar langsung lupa. 100 kali dengar langsung lupa. Kalau orang dulu 1 kali dengar langsung ingat.
Sehingga Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika mendengarkan atau menyebutkan, mengkomparasikan, itu bahasa kampung saya di UIN, bahasa kampung saya di UIN gitu. Nah, tapi kalau bahasanya membandingkan hafalan ulama-ulama hadis di zaman Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Sufyan bin Uyainah, Asy-Syafi'i, Malik bin Anas, dan seterusnya, dengan ulama hafiz di zaman beliau abad ke-8. Beliau wafat 748. Imam Az-Zahabi wafat 748. Dia katakan, inna aqallahum hifdhan ka'ahfadhi man fi zamanina. Orang yang paling sedikit dan paling lemah hafalannya di zaman Imam Al-Bukhari itu adalah seperti orang yang paling kuat hafalannya di zaman kita. Itu di abad ke-8. Kita di abad ke berapa? Ke-15. Nggak ada peringatan tahun baru. 1444. Nggak ada peringatan. Kenapa enggak? Enggak hari besar. Enggak ada hari besar. Hah? Kaum muslimin dan muslimat Allah. Antum enggak suka cuti nampaknya. Semakin banyak tanggal merah semakin bagus lah. Kalendernya mahal merah. Atau kaum muslimin. Abad ke-15. Akan kita katakan pula bahwa yang tidak hafiz di zaman Imam Az-Zahabi seperti yang paling hafiz di zaman kita mungkin. Oleh sebab itu saya minta buku tadi. Iya, saya minta buku tadi. Sebab saya bukan hafiz. Kalau di zaman saya ini tukang sol sepatu Imam Bukhari dulu. Cuma gelarnya aja yang beda. Bukhari tidak doktor, awak doktor. Sebab zaman Bukhari orang menghargai ilmu, di zaman kita orang menghargai gelar. Kan ya? Iya enggak? Di zaman Imam Al-Bukhari yang dinilai orang ilmu. Di zaman kita yang dinilai orang gelar. Terpaksa ambil gelar. Kalau enggak bisa nyebut ahli hadis. Iya. Saya tidak bisa ngajar bahasa Arab di kampus, alasannya bukan jurusan bahasa Arab. Padahal yang ngajar bahasa Arab jauh di bawah saya bahasa Arabnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Di zaman orang menghargai mobil, akhirnya ustadz terpaksa memperbaharui mobil. Ya, ada ustadz bercerita, diundang ceramah ke Pemda. Waktu itu belum punya mobil katanya. Datang kita dicuekin aja. Akhirnya setelah beli mobil, padahal baru Avanza kan, tapi baru disonsong kita ke mobil. Silakan Ustaz. Karena di zaman ilmu tidak dihargai sebetulnya lagi. Gelar pun sudah terlalu banyak, gelar doktor, iya kan? Akhirnya yang dihargai adalah mobil kita. Akhirnya nanti kita suruh aja mobil pergi ceramah. Ya, biar tahu orang bahwa mobil tidak ada nilainya. Saya pernah diundang oleh wali kota, tapi jangan dicari siapa wali kotanya, sudah meninggal beliau, semoga Allah merahmatinya. Awal-awal pulang dulu diundang acara. Ketika saya datang, karena undangannya maghrib, ternyata ada perubahan mendadak yang saya tidak ketahui. Mereka memulai sejak asar, berarti kan dah penuh semua parkir, kecuali di lingkungan masjid. Oleh Satpol PP saya dilarang masuk, tidak boleh parkir di sini.
harus parkir sana jauh. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya penceramah, kan pengantinnya kan, saya penceramah. Iya Ustaz, iya Pak, tapi Bapak parkirnya jauh. Ya Allah, ini orang menghargai mobil saya. Mobil saya memang mobil lama, memang model 94. Kadang-kadang hidupnya didorong. Minta izin kenapa? Mobil yang ini ada orang lewat, jenazah lewat, mobil BM. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Tidak ada BM, untuk bilang BM tadi. BA BM katanya. Baik. Dipersilahkan kepada yang memiliki mobil BA 1669. Ujungnya nggak ada. BA 1669 dan BA 1807 karena ada mobil jenazah mau lewat. Dipersilakan untuk memindahkan kendaraannya. Seulang kali kembali, BA 1669, BA 1669 dan BA 1807. Mohon kerjasamanya untuk memindahkan mobilnya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih. Sampai di mana tadi siang? Mobil. Nah, mobil jadi. Tapi antum punya mobilnya? Enggak. Makanya ingatnya mobil ya. Lalu kenapa dengan mobil tadi? Iya, apa hubungannya dengan kaji kita? Orang menghargai mobil ya, menghargai mobil dan jabatan. Tapi kalau saya mau kasih, mau? Enggak apa-apa? Enggak marah? Kalau Ustaz kasih sesuatu enggak marah? Enggak? Biasa pegang yang abu-abu atau yang biru? Hah? Yang biru? Saya entah tak sengaja tak tidak enggak bawa pula yang merah di sini. Barakallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh Satpol PP enggak boleh masuk. Saya bilang saya penceramah, walaupun penceramah mobilnya tetap parkir jauh. Saya perkirakan jauhnya tidak kurang dari 1 kilo kayaknya. Nanti jalan kaki 1 kilo keringat saya. Kalau keringat ketemu wali kota, tidak mungkin cipika-cipiki kita. Iya kan? Ayat sebab itu saya bilang mobil abang, saya sebut nama wali kotanya, mobil abang Sianu itu masuk apa tidak? Kenapa Pak? Iya, saya tanya masuk apa tidak? Katanya masuk. Kalau mobil beliau masuk, mobil saya wajib masuk. Kalau tidak, acara nggak jadi, saya pulang. Anda tanggung jawab. Serius, saya akan pulang. Saya tidak akan parkir jauh. Karena sebenarnya kita datang saja sebenarnya sudah menghina ilmu kita. Ditambah lagi dengan penghinaan seperti ini. Makanya siapapun tuan-tuan yang jadi protokol, atau protokoler pejabat, ingat Ustadz harus dihormati. Kalau tidak jangan undang Ustadz, pejabat aja yang ceramah ya. Pernah ada seorang, ini bupati yang paham ini, bupati atau gubernur, ketika ada satu acara ngundang Ustadz, dibuat oleh protokol gubernur, wakil ketua DPRD, kemudian sekda, tempat Ustadz tidak ada. Pak Gubernur atau Bupati bilang, Ustadz di mana? Itu di belakang. Marah gubernur, kalian tidak tahu. Kalau bahasa jajan, walat kita katanya. Nah, akhirnya bupati atau gubernur langsung jemput Ustadz ke belakang. Disuruh duduk di kursi sekda. Datang ajudannya, Pak, mohon izin. Kan biasanya mohon izin Pak, gitu ya. Ini tempat Pak sekda suruh sana gitu. Ini mempelai kita hari ini. Ini bupati yang tahu nilai ilmu. Ini atau gubernur yang tahu nilai ilmu. Jadi kalau antum jadi protokoler nanti tolong ingat ya.
Ustadz kan tidak banyak undi. Ustadz itu di mana dua-duanya mau dia, tidak ada masalah dia tuh. Kalau Ustadz sebenarnya ada, saya kalau bukan karena pertimbangkan keringat gitu ya, dan terlambat kan, tidak mungkin kejar-kejaran saya. Saya tidak gertak juga sebenarnya. Cuman melihat sikap yang tidak kooperatif ini, saya beri pelajaran. Kalau saya tidak masuk, saya tak datang. Saya tidak butuh dengan acara ini. Serius. Makanya tadi mobil saya, mungkin antum tahu juga ya, dibolehkan masuk jadi. Tidak boleh pun saya datang juga sebenarnya, tidak ada masalah. Cuman kan itu tadi, masalahnya parkir waktu itu masih kosong di lingkungan. Saya bisa melihat masih kosong, dan saya lihat mobil Pak Wali Kota ada, mobil Pak Sekda ada, mobil kepala dinas ada. Masa mobil Ustadz tak boleh masuk? Ya Ustadz ya, antum protokoler enggak? Nah, tolong kalau protokolnya catat itu baik-baik. Nah, saya serius kaum muslimin Ustaz. Sebab ketika disuruh khutbah depan Pak Presiden, gini-gini udah pernah khutbah Presiden. Nah, disuruh khutbah Jumat depan Pak Presiden, ditelepon 2 kali oleh protokoler bahwasanya saya harus sejak pagi. Saya bilang tugas saya apa? Khatib dan imam. Khatib dan imam datangnya setelah jemaah datang. Tapi kalau tugas saya menyambut Pak Presiden, saya dari kemarin sudah datang. Jelas? Kan tugas saya kan jadi khatib dan imam. Insya Allah saya masih punya kewajiban ngajar sekarang. Saya masih ngajar dulu. Nah, oh tidak bisa, tidak apa-apa, ganti saja. Habis itu telepon lagi, Bapak khatibnya, iya. Kenapa? Tolong konsepnya Pak, saya khutbah tidak pernah pakai konsep. Kalau pakai konsep nanti gemetar, takut lepas kertasnya hilang khutbahnya. Nah, gantinya tidak bisa Pak, harus ada pakai konsep. Kalau harus pakai konsep, cari khatib yang lain. Cari khatib yang lain, kan tidak ada masalah kan? Ustadz banyak yang mau, suruh bikin proposal itu sudah siap mereka. Ini ada lagi satu. Wih. Jenazah nih. La ilaha illallah Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal lagi 1969. Perempuan ini ya? Mobilnya. Oh mobilnya, oh, bukan namanya. Cik baru yang 1807. Maksudnya apa ini? Satu sudah digeser mungkin saya. Oh, berarti 1807 belum? Iya belum. Taib yang Kaila 1969. Mobilnya warna apa? Kalau tengok namanya putih biasanya. Di depan rumah Ustaz Habib ya. Depan rumah Ustaz Habib katanya. Iya. Nah, iyalah. Antum hafal ya? Yang Hafiz rupanya, masya Allah. Kalian begini-begini karena taib. Saya ulang kembali yang 1807 dan 1969 mobil Kaila dimohon untuk memindahkan kendaraannya karena ada mobil jenazah yang mau lewat. Terima kasih. Nah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai mana tadi lupa lagi namanya. Hah? Konsep tadi. Kalau pakai konsep saya tidak siap. Tidak bisa Pak, kalau tidak bisa cari khatib yang lain. Khatib yang lain aja kan tidak ada masalah. Kan tidak wajib saya kan? Kan tidak wajib saya. Saya juga tidak berharap. Berat. Bagus pun tak elok juga. Banyak yang hasad. Tak bagus, apalagi kena cemooh. Apalagi kalau nyinggung-nyinggung Pak Presiden, tangkap pula. Dibain enggak? Saya enggak berharap, betul-betul. Dan akhirnya memang saya juga. Nah, cuman itulah resikonya. Panitia daerah mungkin mengira honornya dari pusat. Panitia pusat mungkin menyangka honor dari daerah. Akhirnya tak ada honor sama sekali. Ini jangan sampai terjadi lagi itu ya. Itulah. Jadi antum kalau ketika melihat saya khutbah depan presiden mungkin kan mengira kan, oh itu bertebal amplop gitu kan, biasa. Ternyata dari gubernur nggak ada, dari bupati nggak ada, dari Pak Presiden nggak ada. Tolong sampaikan ke Pak Jokowi itu. Nah, sampai sekarang belum keluar.
Itu masih periode pertama itu, masih ngutang beliau. Tapi itulah, saya tidak pernah menanyakan, tidak pernah meminta. Saya istilahnya kalau ada diberi, saya pantang lari. Tapi kalau tidak ada, saya tidak akan tanya, insya Allah. Jelas? Tapi jangan tunggu saya nanya gitu. Kalau nanya ada penting sekali tuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ustaz, jadi beginilah di saat ilmu tidak lagi mendapat tempat. Kadang orang melihat rumah kita, orang melihat gelar kita, orang melihat mobil kita, akhirnya nanti yang ceramah suruh rumah yang ceramah, atau suruh mobil yang ceramah, atau suruh gelar yang ceramah. Orang tidak lihat lagi prestasi. Nasallallahu alaihi. Tapi yang itu kalau dalam bahasa nahwu jumlah muqtaridah la mahalla min al-i'rab. Itu jangan dicatat itu ya. Yang honor tidak keluar tadi jangan dicatat gitu. Nanti antum bawa pula ke kantor presiden. Jangan. Nggak, itu sudah saya hapus dalam memori itu. Artinya tidak diingat-ingat lagi. Sedih kalau ingat terus. La haula wala quwwata illa billah. Ini kadang-kadang memang jemaah ini dugaannya luar biasa sama kita. Sama, awak kepala yayasan banyak dapat bantuan, ustaz tuh dah kenyang sama duit. Awak tidak ada gaji serupiah pun tak ada gaji, ada kenyang sama duit gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang bersangka baik sama kita. Kaum muslimin muslimat. Jadi ilmu alat ini di saat itu bukan tidak ada, sama usul fikih ada tapi belum ada istilahnya, cikal bakal ilmu tarikh ada tapi belum ada istilahnya, karena alat itu tak diperlukan karena masih utuh. Hadis Nabi alaihissalam, bahasa Arab orang masih bagus saat itu, kemudian akidah orang masih lurus, kemudian ketaatan orang masih baik. Tapi di saat mulai ada kerusakan-kerusakan, lahirlah ilmu-ilmu alat tersebut. Semakin banyak kerusakan, semakin banyak alat yang dikeluarkan. Ya, semakin banyak kerusakan, semakin banyak alat yang dikeluarkan, yang tidak jarang juga menimbulkan bising dan keributan. Akibat apa? Kerusakannya berat. Kalau rusak saringan angin, tidak ribut, tinggal tekan klipnya, buka, selesai, kemudian kompresor. Tapi kalau sempat bongkar mesin atau dibubut, tahu dibubut? Tidak tahu juga, orang bengkel tidak tahu. Ada yang tahu dibubut? Digerinda pakai mesin, itu bubut namanya, itu ribut. Dibongkar mesin itu pakai penokok besar itu, gitu? Itu ribut. Demikian juga dengan lahirnya ilmu-ilmu ini. Nah, ilmu al-hadis, subhanallah, ilmu yang khusus milik umat ini, tak pernah dimiliki oleh umat manapun, tidak pernah dimiliki oleh umat manapun. Subhanallah. Karena Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang pasti menjaganya. Para ulama menyebutkan, seperti Ibn Hajar atau lainnya menyebutkan, bahwa lazimnya Al-Quran tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa diamalkan, tidak bisa dikerjakan, tidak bisa diaplikasikan dengan benar kecuali dengan al-hadis.
kecuali dengan al-hadis. Berarti bila hadis hilang, Al-Quran otomatis hilang dari pengamalan. Bila hadis tidak terjaga, maka akan hilang pengamalan Al-Quran yang benar. Maka saya memperhatikan dan juga membaca dari kesimpulan ulama, bila di suatu tempat itu hadis marak, as-sunnah tegak, maka akan sedikit terjadi perselisihan di antara umat, akan sedikit aliran-aliran tersesat. Dibilang aliran sesat marah antum, tapi tersesat nggak apa-apa ya. Nah, karena memang tidak ada orang yang sengaja sesat, nggak ada. Ada orang yang sengaja aku untuk melakukan aliran sesat, ada? Ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila sunnah tegak, bila hadis eksis di dalam suatu tempat, maka akan berkurang aliran-aliran menyimpang. Sekarang pertanyaannya, secara umum negeri kaum muslimin, termasuk negeri NKRI yang kita cintai ini, menurut pantauan bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadz-ustazah, buya dan umi semuanya, serta hadirin dan hadirat yang terhormat, apakah sunnah di negeri-negeri kaum muslimin dominan atau tidak? Hah? Hadis Nabi dominan atau tidak? Hah? Tidak. Dominan. Dominan. Apa tandanya? Aktivitas sehari-hari masyarakat. Kalau ditanya, ini amalan Ustaz Dasman, aliran Dasmania, ini amalan Nabi, masyarakat dipilihnya yang mana? Hah? Masyarakat. Antum salat di sini ya? Iya, itulah. Mau enggak jalan-jalan nanti dengan saya? Ke 5 masjid saja. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Keumumnya masyarakat kita, ya, masyarakat kita, kalau bertentangan amaliyah yang biasa diwarisi dari nenek moyang atau buya-buya dahulu, bertentangan dengan amaliyah Nabi, yang dipilih yang mana? Tradisi. Berarti sunnah tidak dominan, Ustaz. Bukti nyata aja dulu. Jangan marah enggak? Jangan marah dulu. Kalau marah kan tidak bagus panjang-panjang nanti. Nah, mana yang lebih banyak umat Islam di negeri kita? Sholat berjamaah di masjid atau sholat sendiri-sendiri? Sendiri. Sunnahnya? Hah? Sunnahnya? Jemaah, dah kena antum. Di negeri kita, karena kebicaraan kita ketiga orang, kita nggak tahu mana yang lebih banyak, beristri satu atau beristri dua? Satu. Sunnahnya? Ini mohon maaf, saya kena lagi. Ini kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Nah, dalam beragama ini ada 2-0 nih. 2-0. Dalam berakidah, bertentangan pemikiran dengan berita yang turun dari langit. Umumnya masyarakat mempercayai akidahnya melalui akalnya atau melalui berita dari langit? Melalui akal. Sunnahnya berita dari langit.
Alhamdulillah 3-0. Tambah lagi Ustaz. Dah cukup ya. Ya. Oleh sebab itu di tahun 2004 saya masih pendidikan di Madinah, tanpa saya sengaja, saya tidak sengaja memang, terbuka oleh saya rilis dari MUI Pusat, MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat, tentang aliran-aliran menyimpang dan tersesat di Indonesia. Waktu itu kalau saya tidak salah baca dan salah hafal, hanya lebih kurang 242 aliran sesat yang teridentifikasi. Setelah saya pulang 10 tahun setelah 2014 yang lalu, terbaca lagi. Alhamdulillah subur tumbuhnya, pesat perkembangannya, naik menjadi di atas 400. Dah jelas ya. Nah, mungkin tak orang sesat karena menegakkan sunnah? Pertanyaannya, mungkin tak sahabat sesat karena menegakkan sunnah? Nah, justru karena menegakkan sunnah lah sahabat hebat, sahabat selamat, sahabat khidmat, sehingga generasi satu-satunya dari seluruh generasi umat Islam yang tidak terlibat aliran sesat, seluruh anggotanya hanya generasi sahabat. Apa sebab? Sunnah di masa mereka tegak. Agamannya dari mana diambil? Al-Quran, Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Bila mulai lahir di masa tabi'in atau di penghujung masa sahabat, tapi tak ada sahabat yang terlibat, dilarang oleh sahabat, mereka tak mau. Seperti lahir Khawarij. Datang Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, menasihati, mereka tidak mau berhenti. Jelas ya. Lahir pula Qadariyah di Basrah, lalu dinasihati oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Nabi, dia tetap tidak mau mundur dari mengingkari takdir, paham Qadariyah. Lahir pula di Kufah aliran Syiah di bawah Abdullah bin Sabah al-Yahudi, lalu Ali bin Abi Thalib menasihati, bahkan menghukum orang yang melakukan itu, tetapi mereka semakin kokoh dengan Syiahnya. Nah, Syiah lahir dari sunnah, aliran Syiah lahir dari sunnah Nabi? Tidak. Qadariyah lahir dari sunnah Nabi? Tidak. Khawarij lahir dari sunnah Nabi? Tidak. Sedikit saja menyimpang, lahirlah aliran-aliran menyimpang. Jelas? Nah, kalau banyak aliran sesatnya yang sudah mengembalikan formulir daftar ulang, kan yang 400 itu yang daftar ulang, yang belum daftar ulang masih ramai, ambil formulir tidak diisi masih ramai. Ini yang sudah terdaftar ulang di MUI kita di atas 400. Itu tahun 2014. Nanti 2024 coba buka lagi ya. Ya kan masa-masa suksesi itu, mana tahu nanti nama muncul, nama Dasman di antara, mana tahu nanti di antara konstituen yang akan bersaing. Antum tidak semangat nampaknya, tidak jadi. Sebab syarat saya berat. Syaratnya tidak pakai partai politik. Yang kedua, tidak pakai baliho. Yang ketiga, tidak pakai tim sukses. Ya, keempat, tidak pakai kampanye. Kalau gitu tidak bisa. Alhamdulillah. Tidak enak jadi presiden tuh dong. Tidak enak jadi presiden. Susah. Setelah jadi tidak mau turun kita.
Susah memang, tidak bisa. Bukan karena apa, bukan karena menyenangkan, enggak, tapi karena banyak kerja yang tak terselesaikan. Jadi berharap dengan tambah lagi periode, tambah lagi diselesaikan, tapi tambah lagi utang. Tadilah utang ke saya belum juga dibayar sampai sekarang. Masih ingat juga. Beliau nggak tahu tuh, tidak ada dosa beliau itu. Beliau nggak tahu itu. Nah, mungkin beliau udah mengira itu sampai kan, atau memang gara-gara tidak pakai konsep tadi, karena konsep itu kan bukti fisik kan. Oh iya, saya lupa, itu bukti fisik laporannya, betul itu. Nah, makanya tidak cair. Betul itu. Saya yang salah. Saya salah. Iya, saya yang salah, betul. Tidak ada bukti fisik. Allah musta'an. Kenapa nggak mau bagi konsep saya waktu itu ya? Allah musta'an. Harusnya bikin aja konsep aja itu tanpa apa namanya, nggak usah dibaca kan. Allah musta'an. Dia nyesal ya, ulanglah ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu tandanya itu tidak dominan. Bandingkan dengan negeri yang sunnah itu sudah familiar, seperti di Arab Saudi misalnya. Alhamdulillah, yang terdaftar aliran sesat resmi nggak ada, yang sembunyi-sembunyi tidak bisa dihilangkan, tidak resmi. Yang resmi nggak ada, tapi yang sembunyi-sembunyi banyak, ada memang. Nah, tapi tidak diakui oleh negara. Apa sebab? Dasarnya negaranya Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman as-salafus salih. Tapi kok banyak maksiat di sana? Nah, gimana jawabannya? Kok banyak maksiat di sana? Saya katakan, mana yang lebih banyak di sana apa di sini? Antum bilang ada konser di sana berapa kali dalam setahun? 1-2 kali. Di sini 200 kali sekebubuatan dalam sehari. Ya kan? Terjadi kasus pemerkosaan, betul, ada berapa kali dalam setahun? Mungkin ada 5 kali. Di sini, kalau kami di Riau ada namanya koran MX. Apa maknanya MX itu? Berita kriminalitas. Isinya itu aja kriminalnya, perselingkuhan, perzinaan, dan sebagainya. Ternyata di sini lebih banyak. Kok nih yang seberang? Jadi semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tak nampak. Menghilangkan maksiat selama masih ada syahwat. Di zaman Nabi aja tidak hilang. Zaman Nabi ada yang berzina? Ada yang berzina zaman Nabi? Ada. Zaman Nabi ada yang mencuri? Ada yang mencuri, tetapi mereka segera bertaubat dan melapor ke Nabi. Awak ada jelas-jelas terbukti, tetap juga mengatakan tidak dan tidak. Itu bedanya memang. Mereka ketika bersalah cepat bertaubat, kalau kita bersalah cepat berdebat. Itu bedanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kalaulah zaman Nabi maksiat tak bisa hilang 100%, apalagi di zaman kita yang jauh-jauh ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke masalah hadis. Berarti kalau Allah jamin Al-Quran terpelihara, dan Al-Quran tak bisa diamalkan kecuali dengan hadis, seperti kata Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Surahil Asy-Sya'bi, seorang imam tabi'in, wafat 150 Hijriah. Juga Imam Makhul Syami mengatakan, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Sesungguhnya Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berani sekali ini imam ini. Imam Ahmad bilang, la atajasar, saya tidak sanggup mengatakan ini, walakin aqul inna sunnata tufassirul Quran. Sunnah menafsirkan Al-Quran.
Memang itu yang dimaksud oleh imam. Artinya bila sunnah tidak ada, Al-Quran tak berjalan. Al-Quran tidak berjalan. Makanya ciptakan para hafiz banyak-banyak tapi tidak mengamalkan sunnah, Al-Quran tak akan teramalkan. Dan sebaliknya, bila as-sunnah dipelajari dengan secara komprehensif, lengkap, maka Al-Quran otomatis akan terlaksanakan. Kenapa tidak? Sunnah menyuruh kita menghafal Al-Quran, sunnah menyuruh kita banyak baca Al-Quran, sunnah menyuruh kita untuk menaati Al-Quran, sunnah menyuruh kita untuk tadabburul Al-Quran, sunnah menyuruh kita untuk menghormati Al-Quran, sunnah menyuruh kita menta'zim Al-Quran. Sah? Makanya kalau nak salat tanpa sunnah, apa hasilnya? Ada yang salatnya heling-heling. Apa makna heling? Asal ingat dah selesai salat. Dah salat bang, udah. Di mana? Di meja. Ya tak? Kemudian tanpa sunnah masjid kita kosong-kosong. Apa sebab? Karena sunnah tidak tegak. Yang berdiri adalah pendapat bahwa menurut Imam Syafi'i salat berjamaah hanya sunat. Sampai-sampai ada di sebagian negeri bila salat berjamaah setiap waktu, ini aliran baru. Sebab biasanya masjid azan hanya hari Jumat. Ada di sini? Ada di sini? Wih, tidak ada, alhamdulillah. Di sini nggak ada, alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Tapi jauh di sana, di tempat-tempat jauh banyak. Jadi masjid di waktu sholat 5 waktu dikunci. Apa sebab? Karena sunnah tidak tegak. Jelas? Maksudnya? Nah, jadi kita tahu bahwa hidupnya ilmu tentang hadis adalah hidupnya agama ini. Nah, bagaimana lahirnya, terjaganya as-sunnah ini, terjaganya hadis Nabi alaihissalatu wassalam? Secara sederhana para ulama kita membentangkan, tidak banyak teori, tetapi membuat berdecak kagum kawan dan lawan. Orang-orang orientalis sendiri mengakui bahwa ilmu hadis Nabi telah membuat ulama kaum muslimin mempelajari tidak kurang dari 500.000 perawi. Banyak tuh, 500.000 perawi yang mereka pelajari, yakni kehidupannya, latar belakangnya, hafalannya, kapan naiknya, kapan turunnya, kapan bergurunya, kapan jadi gurunya, kapan matinya, kapan hidupnya, kapan bertemu dengan syekhnya, kapan dia ketemu, kapan sanadnya sahih, kapan sanad tidak sahih. Allah, tidak ada, di orang lain tidak ada. Sampai Abu Ali Al-Farisi mengatakan, khussat hadhil ummah bi thalasi khasa'is. Umat ini diberi keistimewaan dengan 3 keistimewaan. Al-isnadu, al-isnad. Tidak ada agama samawi manapun, umat, maksudnya umat agama samawi manapun yang memiliki sanad bersambung kepada nabi mereka masing-masing, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pegang Sahih Bukhari, langsung sampai ke Nabi, dan kita cari biografi seluruh perawi, jelas terbentang, tak ada ragu dalam hati. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Humaidi. Antum coba cek Al-Humaidi. Ya, kalau dulu kan orang lewat buku kan, sekarang lewat kuku. Ya kan, kan kuku yang pegang mesin. Dulu pakai buku, sekarang pakai
kuku. Dulu layar hentak, sekarang layar sentuh. Dulu kan pakai begini-begini nonton tak kan, sekarang enggak. Sehingga semua kita asik semuanya dengan itu. Dicek siapa Al-Humaidi ini. Wah, keluar referensi yang tak terhitung, banyaknya. Oh, namanya Abu Bakar, terus Abdullah ibn, terus kan Zubair ibn Hamid Al-Humaidi, wafat 216 Hijriah. Tengok siapa muridnya. Ada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ada muridnya Ahmad ibn Nasr, ada muridnya fulan wa fulan dan fulan. Gurunya lagi ada Sufyan bin Uyainah, ya kan? Ada Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Qattan, Ishaq dan sebagainya. Dikenal. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kredibilitas agamanya. Kana min ahli siyami wal qiyam, yang senantiasa puasa sunat. Kalau puasa wajib kan orang semua wajib dong, ya, mau tak mau harus. Ini puasa sunat dan selalu sholat malam. Wa kana kariman, pemurah orangnya dan selalu dan sebagainya. Dikenali waraknya, dihormati oleh masyarakatnya. Jelas? Lalu selesai pula Humaidi meningkat, qala haddatsana Sufyan. Kita lihat lagi Sufyan ini siapa nih? Ternyata Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki. Lihat kapan wafatnya? 198 Hijriah. Siapa gurunya, siapa muridnya? Di antara gurunya Imam Az-Zuhri, di antara gurunya adalah Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Para imam semuanya jelas. Sama sekarang antum misalnya biografi Ustaz Ustaz Habibi, Abu Rifki. Saya kok pelupa. Itulah makanya saya pakai buku. Katanya lupa. Catat nama antum sini ya. Kaum muslimin. Ini Ustaz Habibi. Iya, Habibi Abu Rifki kan? Abu Rifki ke Ustaz. Nah, misalnya kita tahu. Antum percaya dengan beliau? Kok enggak kayaknya? Percaya. Kenapa? Karena ditengok gurunya si fulan, muridnya si fulan, istrinya si fulana habis. Ya oke lah, tidak tahu mana anak-anaknya semuanya, kapan nuntut ilmunya, bagaimana profesinya, bagaimana integritasnya, selalu sholat 5 waktu di masjid, sering jadi imam. Kemudian nanti tempat orang bertanya dalam permasalahan, wih masya Allah bertemu dengannya menyenangkan. Jarang kita yang senyum dulu, dia senyum-senyum sendiri dulu dan sebagainya, semua diketahui. Ini semuanya dibahas 500.000, tidak kurang, seperti kata seorang orientalis dari Inggris, Emmanuel, mengatakan itu. Ya saya lupa menghitungnya, dia harus menghitung itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak ada riwayat yang tidak ada ilmu ini di luar orang Islam. Ilmu tentang as-sadan. Dari ilmu ini lahir lebih dari 100 macam disiplin ilmu alat. Subhanallah. Tidak ada ilmu dari keilmuan Islam yang memiliki cabang-cabang yang banyak seperti banyaknya cabang ilmu hadis. Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi menyebutkan lebih dari 100 naw min anwa'i ulumil hadis. Masuk ilmu mustalahnya, masuk ilmu jarh ta'dilnya, masuk ilmu ilalil hadisnya, al-irsal wal waqf wal tilqa, dan as-sabiq wal lahiq, riwayatul akabir anil asagir, riwayatul ikhwan an al-khawat, riwayatul ab an abd ibni, riwayatul jad an, dan seterusnya. Semuanya ditulis dan lengkap menjadi rujukan bagi kaum muslimin, sehingga ilmu ini pasti. Makanya kenapa kita yakin dengan hadis Nabi SAW? Karena orang yang meriwayatkannya jelas, jelas dhabitnya, jelas adalahnya. Tadi saya katakan ketika Imam Az-Zahabi membandingkan hafalan para ulama,
Lihat Imam Al-Bukhari itu, kenapa orang begitu berpegang dengan Sahih Bukhari? Itu bukan masalah dia ambil saja karena namanya bagus, namanya Muhammad pasti orangnya hebat, ayahnya Ismail pasti orangnya hebat, datuknya Ibrahim, ya kan, datuk ayahnya Mughirah, datuknya Bardisbah, orangnya orang Bukhara, orangnya bukan. Dia itu melalui proses, dia gurunya lebih dari 1000 orang. Awak guru kita? Hah? Ada 1000 Ustaz? Subhanallah, kaum muslimin subhanallah. Dan guru dia itu semuanya kelas dunia. Kalau kita kelas RT kadang. Dan hidupnya barakah, hafalan kuat. Pernah ketika datang ke Baghdad, seperti diceritakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan selainnya, kalau bukan karena kisah ini masyhur, hampir kita tidak percaya. Seperti kata Imam bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mengomentari kejadian ini, datang dia ke Baghdad, dia orang Bukhara. Bukhara itu letaknya sekarang di kawasan Uzbekistan, dekat dengan Rusia. Beliau datang ke Baghdad dan sudah dikenal di seluruh dunia Islam. Lalu mereka dulu ada istilahnya, para hufaz itu diuji oleh hufaz juga, oleh para penghafal juga, ulama-ulama besar hadis di masa itu dari Baghdad. Baghdad dulu adalah sentranya ilmu Islam di abad ketiga itu. Datang ke Baghdad Imam Bukhari di masjid yang besar, Masjid Jami' Baghdad yang besar itu, yang dibangun oleh Ja'far Mansur. Lalu dibuat satu majelis, didatangkan 10 orang ulama senior hadis untuk menguji Imam Al-Bukhari, dihadiri oleh orang ulama-ulama dan orang awam semuanya. Subhanallah, mereka dilatih untuk membuat soal. Sebagaimana kita jadi juri kan dilatih untuk membacakan soal kan, jadi dilatih. Masing-masing menguji 10 hadis. 10 ulama menguji Al-Bukhari dengan 10 hadis yang dikacaukan. Sanad ini pindah ke matan ini, matan ini pindah ke sana ini, pokoknya hadisnya kacau semua. Lalu setelah majelis dibuka, yang pertama, ulama yang pertama bertanya, al-hadisul awal, haddatsaka fulan qal qulta haddatsani fulan an fulan sampai ke Nabi SAW. Hadisnya matannya begini. Lalu kata Imam Al-Bukhari, la a'rifu, saya enggak tahu itu. Selesai 10 hadis Imam Bukhari jawabannya enggak tahu. Datang lagi yang kedua, juga saya tidak tahu. Ketiga juga dibilang enggak tahu. Keempat bilangnya tak satu pun yang dia ketahui hadis itu, karena memang tidak ada hadis yang lurus, hadis bengkok semua, hadis rusak semua. Dia bilang saya tidak tahu hadis ini. Komentar ulama tentu beda dengan komentar orang umum. Kalau orang apa? Kalau orang ulama paham mereka, Al-Bukhari paham sedang diuji. Al-Bukhari paham dia sedang diuji. Orang awam komentarnya kira-kira gimana? Ikut ya Bukhari itu. Ini yang kalian tidak tahu, cik lah. Iya, dari 50 soal tidak ada satu pun dia jawab kan? Jawabannya la arifu, saya tak tahu. Tapi ulama yang lain paham bahwa Imam Al-Bukhari paham. Makanya ada pepatah Arab mengatakan la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawil fadli. Tidak akan tahu kelebihan orang punya kelebihan kecuali yang memang punya kelebihan. Selesai 100 hadis dari ujian tadi, apa kata Imam Al-Bukhari? Dia menghadap ke ulama yang pertama. Amma hadithukal awal, hadis yang pertama yang kau bacakan tadi, lalu dia ulang kembali yang dibacakan itu. Hafiz dia langsung sekali dengar. Ya, allazi qulta kadza wa kadza hadatsana an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza khata'. Ini hadisnya keliru. Was-shawab ma haddatsana bi fulan an fulan sampai Nabi SAW. Lalu ulama itu bilang sahih, benar.
Yang kedua, ammal haditsu katsani allazi qulta haddatsani fulan an fulan hadza aidan khata. Ini juga salah. Sampai 100 hadis itu yang salah, yang baru kali pertama dia dengar hafal sama dia. Awak direkam aja sudah mulai lemah sinyal, hilang hafalan ini. Iya, hafalan HP ini hilang, Android hilang. Seperti dia membaca gitu. Tidak ada salah sedikit pun. 100 hadis. Oleh itu Imam Ibnu Hajar mengatakan kita tidak kagum pada hafalan hadisnya yang banyak, yang benar itu. Yang paling kita kagumi adalah kenapa dia bisa menghafal 100 hadis sekaligus. Yang baru pertama kali dia dengar. Sampai dia bilang, laula ishtiharu wastibadatu hadzal qaz la nakadu nusaddiq. Kalau bukan karena cerita ini sudah masyhur, cerita ini sudah istifadah, sudah kalau bahasa sekarangnya viral ya, sudah viral di kalangan ahli hadis, hampir-hampir kita tidak percaya. Kalau tidak tahu tuan-tuan, sekarang saya tanya, yang pertama saya ucapkan tadi apa? Nah, tidak tahu ya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Dah lupa. Padahal saya tadi izin minum dulu. Ya. Sekarang izin lagi. Izin lagi saya minum. Ya. Ustaz, izin dulu. Alhamdulillah. Mau minum? Tidak. Untuk merehatkan telinga. Ini berat bebannya. Besok jangan kayak gini lagi loh Ustaz. Cari yang wireless lah, yang tak pakai tali-tali ini. Awak dah tampil ganteng-ganteng kayak ini, hilang gantengnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi 100 itu langsung dihafalkan. Nah inilah, dan yang seperti inilah yang memelihara hadis-hadis Nabi ini dengan ilmu-ilmu yang tadi kita sebutkan. Nah, gimana asal mulanya lahir riwayat ini? Kita katakan sahabat Nabi SAW. Misalnya ambil contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat. Abu Hurairah sahabat. Sahabat Nabi. Siapa namanya siapa? Abdullah bin Ismail. Antum udah ngarang lagi ya? Hah? Ada yang tahu? Adik-adik? Abu Hurairah, Abdurrahman Ibn Sakhar, terus Ad-Dawsi. Dia namanya khilaf karena dikenal dengan Abu Hurairah sehingga namanya dilupakan. Ini wajar, biasa. Di kampung kita kan ada juga gitu. Ada orang dikenal dengan nama, misalnya gelarnya, anggaplah misalnya namanya Buyong ya. Buyong Kene. Ya. Buyong Kene. Nama aslinya adalah apa misalnya? Jurnalis. Misalnya. Antum jurnalis ya? Antum permisi pakai nama antum dulu. Datang temennya sama kuliah, nanya sama maknya, karena kan dikasih tahu rumah saya di kampung apa namanya, Mendaki kan, di kilometer sekian misalnya. Nanti tanya aja seseorang kenal itu, ditanyalah, mak, di mana rumah jurnalis mak? Jurnalis nggak ada sih coronanya. Tanya sama maknya sendiri. Mak sendiri, ini kejadian ini. Kejadian gitu. Akhirnya tanya sama tetangga yang satu lagi, Kak, le kenal dengan jurnalis kak? Tuh amaknya tuh katanya. Jadi makanya ketika kita melihat kejadian ini, patut kita paham dan menerima. Abu Hurairah saking tidak pernah dipanggil namanya, ulama khilaf siapa namanya. Tuh maknya sendiri lupa.
Ya, lupa gitu. Kalau di Arab Saudi ada lagi kisah lagi, istrinya 4, anaknya 50. Kalau di sana kalau anak banyak disubsidi, kalau di sini anak banyak dicabut subsidi. Itu bedanya memang. Kalau di sini orang anak banyak dicabut subsidi. Kalau di Indonesia anak kita dapat misal beasiswa bidik misi, nikah sambil kuliah harus kembalikan beasiswa. Kalau di Arab pada umumnya kalau menikah banyak yang simpati. Kalau bisa di sebagian negara beasiswa ditambah lagi. Kalau kita enggak, sudahlah beasiswa wajib dikembalikan, ayah dan mak ancam berhenti jadi anak saya. Kalau kamu nikah sambil kuliah berhenti jadi anak saya. Akhirnya dia garap dulu sebelum dapat SIM menggarap. Akhirnya mempermalu keluarga. Gara-gara apa? Orang tua lebih mengikut tradisi daripada menegakkan sunnah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kembali ke yang tadi. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah punya murid. Dia buka pula majelis karena Nabi kan dah wafat nih. Tentu dia lagi menjadi ulama karena paling banyak dapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat doa Nabi. Ketika dia menyampaikan kajian, dia sampaikan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah SAW. Nabi menceritakan ke kami atau kami mendengar Nabi SAW bersabda. Didengar oleh murid-muridnya, dicatat itu. Sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'tu Nabi SAW yaqul. Akhirnya, nah murid Abu Hurairah seperti Sa'id bin Musayyib adalah murid terbaiknya Imam Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah sudah tiada, dia pula yang jadi imam lagi. Dia punya murid. Abu Hurairah itu muridnya tidak satu pun sahabat seperti kata guru kami atau kata syekh kita Abu Sa'id Al-Huwaini. Saya tidak mengetahui katanya ada sahabat yang punya perawi murid seperti Abu Hurairah, yaitu 800 orang. Terus sekarang murid banyak kan biasa tuh kan. Dulu tidak ada sahabat yang punya murid sebanyak murid Abu Hurairah radhiyallahu 800 orang. Nah, murid Abu Hurairah yang paling terkenal adalah Sa'id ibn Musayyib dan masih banyak yang lain. Abu Salam Abdurrahman, ada Abdurrahman ibn Hurmuz, ada Sulaiman ibn Yasar, ada dan seterusnya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya Musayyib buka majelis pula mengajarkan ilmu. Sami'tu aw haddatsani Abu Hurairah atau qala Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan dan seterusnya. Sampai pula murid Sa'id Musayyib misalnya adalah Imam Az-Zuhri misalnya, Imam Az-Zuhri atau selainnya. Dia mengatakan sami'tu Sa'id bin Musayyib yaqul. Saya mendengar Sa'id bin Musayyib berkata. Nah, murid Sa'id ini misalnya Yahya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi lalu menyampaikan hadis pula. Dia katakan saya mendengar Sa'id bin Musayyib mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan. Nah, Muhammad Ibrahim Taimi punya murid pula. Di antaranya adalah Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Dia buka pula majelis ilmu. Saya mendengar Muhammad bin Ibrahim, saya mendengar dan seterusnya sampai pula kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, Imam Al-Bukhari dan yang derajat dengan beliau karena dilihatnya sanad semakin panjang, hafalan semakin berkurang, dan yang istiqamah di atas sunnah pun sudah banyak yang hilang akibat gempuran syubhat yang datang
dari luar kandang, ya, dari luar kandang masuk ke dalam Islam. Akhirnya beliau menyaring hadis-hadis tersebut ke dalam Al-Jami' As-Sahih. Pakai apa dia? Itulah alat yang disebut kemudian dengan ulumul hadis. Imam Bukhari menggunakan ilmu itu, sehingga dari manhaj metodologi Imam Bukhari menyaring hadis lahir teori-teori, kaedah-kaedah yang digunakan oleh kaum muslimin setelahnya, para ulama hadis, untuk memeriksa hadis. Nah, ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, buah dari ulumul hadis, terjaganya hadis-hadis, dan terjaganya hadis-hadis, terjaganya ayat-ayat Al-Quran, terjaganya ayat Al-Quran, terjaganya ayat Al-Quran adalah terjaganya Al-Islam, terjaganya Al-Islam. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, dengan demikian pahamlah kita betapa tingginya nilai ilmu hadis. Oleh sebab itu, bila umat ini ingin kembali bersatu, bukan satu pendapat, saya tidak setuju dengan satu pendapat, ya. Kalau satu pendapat tidak mungkin, zaman sahabat tidak sama pendapatnya, tapi bersatu dalam manhaj, yaitu cara memahami agama. Hasil boleh berbeda, tapi selalu meninggikan Al-Quran dan Sunnah, dan kembali merujuk kepada as-salafus salih min hazil ummah, dan bisa membedakan mana riwayat yang diterima, mana yang riwayat yang wajib ditolak. Sebab tidak semua yang dinisbatkan ke Nabi benar-benar datang dari Nabi. Berapa banyak yang dikatakan Nabi yang mengatakan, padahal bukan Nabi yang mengatakan. Disinilah peran ulama hadis dengan menggunakan ilmu hadis, supaya jangan bercampur yang maudhu, yang palsu dengan yang asli. Jelas? Kalau sudah jelas, cukuplah sampai di sini dulu. Ya, karena jelas target kita kan menjelaskan. Kalau sudah jelas, kita tutup saja lah ya. Karena sudah juga sampai waktunya jam 11 tambah 1 jam. Ya. Masih ada 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapi dengan syarat yang mudah-mudah saja. Ya, jangan diuji pula saya seperti Imam Bukhari nanti. Tapi kalau ada yang berani nguji, saya kembalikan ujian ke dia nanti. Dia harus juga dari hafalannya, karena yang menguji Imam Bukhari waktu itu dari hafalan mereka, bukan dari catatan. Ada yang siap silakan. Tidak, baik. Selalu saya ceramah selalu jelas Ustaz. Dia jarang bertanya gitu. Jarang bertanya. Oleh sebab itu kita tutup saja lah ya. Sampai di sini kayaknya ada saudara kita atau orang tua kita ya, yang sudah menyelesaikan visi dan misi kehidupannya. Harapan kita kepada Allah sangat besar. Mudah-mudahan Allah beri dia limpahan pahala yang besar dan diampuni segala dosanya, sekalipun dosa-dosa besar. Dan semoga keluarga yang ditinggal diberikan jiwa yang besar demi mengharap pahala yang besar dari Allah yang Maha Besar, dengan senantiasa beriman dan sabar, kokoh dan tegar, dan senantiasa mendoakan orang tua kita tersebut. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan wa akrim nusul yang mudah jannata mathwa. Allahumma jazi bil hasani ihsana wa bis sayyiati ghufrana. Allahumma abdillahu ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa daran khairan min dari. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana asrif 'anna 'adzaban jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Barangkali demikian Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang punya andil dalam pertemuan ini, dari panitia sampai yang peserta, dari yang bekerja sampai yang menikmati hasil kerja. Semoga pahalanya
Allah limpahkan kepada yang menjadi sebab pertemuan ini, dan semoga Allah SWT menjadikan kita senantiasa ikhlas dalam beramal dan mengharapkan ridha Allah yang maha besar. Mungkin setelah ini kami permisi ya. Tolong diizinkan dan dimaafkan kalau ada tagis tidak naik tagis tidak naik talantuang kan naik tasinggung dak turunnya, minta dilapi je muka yang jani muka yang jani, hati yang berasnya. Kalau marah sekarang marah, jangan nanti. Kalau ada yang marah, lampiaskan sekarang, saya siap dimarahi. Tapi kalau setelah itu nanti bapak berdosa sebab riba, sebab saya tidak mungkin tidak bersalah, pasti, baik dalam agama maupun dalam tingkah dan laku. Oleh sebab itu saya berharap sekali kalau ada yang salah tolong diperbaiki atau dibuat tersembunyi sampai Allah memaafkan dan membersihkan kembali. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.